Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakaria Muhammad dari Prodi Manajemen Dakwah kelas 2. Saya akan menjelaskan tentang tugas bahasa Indonesia yang berjudul jenis-jenis referensi. Yang pertama ada APA, American Psychological Association, yang bermula pada tahun 1929 ketika sekelompok psikolog, antarwolog, dan manajemen bisnis berkumpul berusaha untuk tetap menetapkan serangkaian prosedur yang sederhana atau aturannya gaya yang akan menyusun banyak kompeten penulis ilmiah untuk meningkatkan kemudahan pemahaman membaca. Ini sering juga dipakai atau digunakan oleh jurusan sosio-humanira. Yang kedua ada Chicago Turbian 17 tahun edition. Format Chicago adalah gaya dokumentasi yang telah diterbitkan oleh Chicago University pada tahun 1906. Gaya dikutipan ini menggabungkan aturan tata bahasa dan tanda baca yang umum dalam bahasa Inggris Amerika. Biasanya gaya Chicago menyajikan dua sistem dokumentasi dasar. Yang pertama catatan dan daftar pusaka. Yang kedua tanggal penulis. Memilih antara keduanya sering tergantung pada materi pelajaran dan sifat sumber yang dikutip, karena masing-masing sistem mempunyai plus minus. Namun gaya daftar pusaka ini lebih disukai oleh banyak orang humanior, termasuk yang dalam sastra, terus sejarah dan seni, sebab gaya ini menyajikan informasi daftar pusaka dalam bentuk catatan. Biasanya juga dipakai oleh jurusan soshum. Gaya penulisan ini telah lama digunakan dalam berbagai karya tulis atau laporan penelitian. Dalam sistem ini, sumber dikutip secara singkat dalam teks, biasanya dalam tanda kurung, dengan nama belakang penulis dan tanggal publikasi kutipan. Kutipan singkat diperkuat dalam daftar referensi, di mana informasi daftar pusaka lengkap disediakan. Yang ketiga ada Harvard City Right. Yang keempat ada MLA, Modern Language Association. Biasanya dipakai oleh pelajar bahasa. Yang kelima ada IEEE atau Institute for Electrical and Electronics Engineers. Biasanya digunakan oleh orang-orang sains. Teks di daftar pusaka ada nomornya dan ada kurungnya. Contoh buka kurung 1, tutup kurung 2, dan buka kurung 2, tutup kurung, buka kurung 3, tutup kurung, dan lain-lain dan seterusnya. IEEE adalah gaya referensi bernomor yang menggunakan nomor kutipan dalam teks makalah. Ini sangat sering digunakan saat menulis makalah. Yang keenam ada APSA, American Political Scientists Association. Gaya APSA umumnya mengikuti praktek kutipan tanggal penulis Chicago Manual of Style. Ini membutuhkan referensi dalam tanda kurung di dalam teks makalah dan daftar referensi di bagian akhir. Referensi memiliki spasi tunggal dengan satu baris kosong di antara referensi yang lain. Nomor 7 ada ASA, American Social Association. Gaya ASA mengikuti format tanggal penulis yang digunakan oleh The Chicago Manual of Style. Untuk kutipan dalam teks setelah kutipan atau referensi,
tambahan tanda kurung yang berisi nama belakang tulisan dan tahun publikasi karya yang dikutip. Nomor halaman juga dapat dicatat dalam titik 2. Yang ke-8 ada Harvard City Random. Mohon maaf, ini penjelasan Harvard City Random yang tadi. Harvard City Random, Harvard City Random Right. Saat Anda meringkas, merujuk ke atau mengutip dari karya penulis dalam dokumen Anda perlu mengetahui sumber Anda dalam teks. City Random Right menyarankan untuk memasukkan nomor halaman untuk kutipan langsung dan saat memparafrasekan, meskipun nomor halaman tidak diperlukan saat meringkas. Yang selanjutnya ada MHRA atau Humanities Research Association. Gaya MHRA adalah seperangkat pedoman untuk referensi yang bisa digunakan dalam mata pelajaran humaniora. Dalam MHRA, sumber dikutip dalam catatan kaki, ditandai dengan nomor superscript teks. Dikutip berikutnya dari sumber yang sama dipersingkatkan. Biasanya hanya nama belakang penulis dan nomor halaman saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.